Kita beralih ke informasi berikutnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Resort, Jakarta Barat mengevakuasi Cika, monyet ekor panjang yang dilaporkan warga dalam kondisi tak terawat di kawasan perumahan Taman Palem Cengkareng. Ya, namun evakuasi primata ini disesalkan warga yang menganggap Cika telah dipelihara selama belasan tahun sudah seperti sahabat. Inilah video yang menunjukkan kondisi monyet ekor panjang yang terikat di antara tumpukan puing bekas renovasi masjid di kawasan Taman Palem Cengkareng, Jakarta Barat yang diunggah ke media sosial. Merespon tayangan tersebut, pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jakarta Resort Jakarta Barat Kamis pagi menjemput primata bernama Cika itu. Petugas mengevakuasi Cika setelah menyuntikkan obat penenang. Awalnya warga sempat menolak menyerahkan hewan tersebut karena sudah dianggap seperti sahabat. Namun setelah mendapat penjelasan, warga dengan berat hati menyerahkan monyet betina yang sudah dipelihara selama belasan tahun itu kepada petugas. Menurut warga, selama dipelihara, Cika sudah 3 kali disuntik rabies oleh petugas ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian. Monyet ini udah 3 kali divaksin. Iya. Ada petugas yang datang sendiri. Ada waktu itu datang di sini nih. Bu, tanggapan Ibu setelah ditangkap gimana mau diamankan? Nah, sebenarnya jadi warga yang nggak terima lah namanya kita piara. Ya kan, kita sedih juga lah gitu. Walaupun itu hanya seekor hewan ya, tapi kan udah kita anggap sebagai anak sahabat gitu. Jakarta Barat, kami menerima aduan warga bahwa ada monyet ekor panjang di seputaran sini, di halaman masjid ini. Dia seperti kelihatan tidak terawat. Jadi warga mengimbau, meminta ke kami melalui pos center kami untuk segera dievakuasi dan solusinya diharapkan bisa dilepas liarkan ke habitatnya. Ini akan dibawa. Usai dievakuasi, Cika akan menjalani proses rehabilitasi terlebih dahulu di kantor BKSDA Jakarta sebelum akhirnya dikembalikan ke habitatnya. Mardika Prakasa Satya, Jakarta. Ya, ini menanggapi penyiksaan binatang yang marak belakangan berdasarkan data Asia for Animal Coalition, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara penghasil konten penyiksa binatang terbanyak di dunia. Bahkan Animal Defender Indonesia menilai ringannya hukuman bagi para pelaku menjadi indikator utamanya. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan viralnya ulah seorang pria asal Bengkulu Utara berinisial DR. Pria berusia 26 tahun ini melakukan aksi penyembelihan kucing yang sedang hamil dan diunggah ke media sosial. Tersangka berinisial AY dan I, keduanya merupakan warga Cikatomas dan Salopa, Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut polisi, tersangka menyiksa bayi monyet dengan sadis dengan dipukuli, dimutilasi, serta merekamnya menjadi konten untuk dijual. Pelaku mengaku sudah menganiaya 14 ekor bayi monyet selama hampir 1 tahun. Saat ini polisi masih mendalami motifnya. Pelaku akan dijerat dengan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari tersangka ini kita menjerat dengan pasal-pasal yaitu tentang perlindungan hewan, ya. Pasal 40, untuk pasal 21 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam dan hayati ekosistem, serta pasal 91 Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan hewan dan kesehatan hewan. Data dari Asia for Animal Coalition mencatat, sejak Juli 2020 hingga Agustus 2021, ada 5.480 konten penyiksaan terhadap hewan di dunia. Australia sebanyak 135 konten, Amerika Serikat 296 konten, dan Indonesia menempati posisi pertama dengan 1.626 konten. Doni Herdadutona, Ketua Animal Defenders Indonesia, menyatakan ada satu alasan kuat mengapa Indonesia bisa menempati posisi pertama. Hukum yang masih sangat akomodatif bagi para penyiksa hewan ya. Hukum kita masih sangat ramah kepada penyiksa hewan. Kenapa? Karena penyiksaan hewan ancaman hukumannya hanya maksimal 9 bulan dan itu nanti jatuhnya tindak pidana ringan dan cuma di hukuman percobaan. Divonis misalnya di tuntutan jaksa 3 bulan penjara. Lalu sama hakim dikabulkan sepertiganya, misalnya
1 bulan penjara dengan masa percobaan gitu ya. Jadi orangnya nggak ditahan. Aksi kekerasan terhadap hewan juga disoroti oleh Periset Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Universitas Padjadjaran, Herlina Agustin. Menurutnya, dalam setiap kasus kekerasan pada hewan, pelaku sudah dipastikan mengalami gangguan jiwa. Sebab jika orang normal tidak mungkin melakukan aksi keji dengan menyiksa hewan, apalagi merekamnya. Cara dia menyiksa itu juga udah menunjukkan bahwa dia sebetulnya punya gangguan kejiwaan. Kalau beberapa orang menyebutnya psikopat, saya menyebutnya dia punya gangguan kejiwaan. Orang yang menyiksa makhluk lain itu udah pasti ada gangguan kejiwaan gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu roots dari atau akar dari penyiksaan ini sebenarnya apa. Yang ketiga adalah konten. Dia melakukan ini demi konten. Ini levelnya sudah pasti di atas gangguan kejiwaan biasa gitu. Dia butuh perhatian. Herlina juga menambahkan, selain hukuman pidana yang diberikan kepada para tersangka kekerasan pada hewan, rehabilitasi medik kejiwaan juga harus diberikan kepada para tersangka. Ia juga kembali menegaskan bahwa kekerasan terhadap hewan merupakan sebuah tindakan pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.